cuma intinya yang 3 ini dari Tok Tok, 1 dari Igoy. Ya, Onyo juga kena guys laporannya. Itu yang Dokcin baca sejam setelah si pihak pengacaranya Pak Haris ya, siapa? Ngomong ke wartawan terhadap apa yang dilaporkan Sarwenda hari ini, ya kan? Yaitu pelaporan akun-akun yang pencemaran nama baik. Setelah itu baru muncul list itu. Tunggu aja ya. Kalau Onyo aku rasa kayaknya ini nggak percaya aku, jangan deh. Maksudnya itu kan udah keluarga sendiri, kan itu bisa diselesaikan secara belakang layar, diomongin, ya kan? Namanya defensif, namanya membela diri. Ya namanya membela diri, masih keluarga sendiri, kenapa harus dilaporin akunnya? Ya kan? Kan bisa kalian buzzer dengerin deh, ini aku kasih informasi. Kalian gak usah ngomong yang aneh-aneh, ini aku kasih informasi. Kalian juga gak tahu kan informasinya. Kalau misalnya aku gak sampein, iya kan? Nggak tahu kan kalau aku nggak sampein, dengerin. Makanya aku juga bukan seorang yang ngasih fun fact yang benar-benar 100% konkret. Ini bisa dirombak. Tapi yang aku dengar, yang aku baca itu, kalian kalau memang benar-benar pinter buzzer ya cari dong listnya. Ya, cari listnya. Kalian ngikutin nggak si ini Sarwenda lagi laporan ke ke Polres Jakarta Selatan. Aku kan yang baru ngasih tahu list untuk sementaranya itu yang memang Dokcin baca. Kalau kalian ada list barunya lagi, ya kalian infoin ke aku siapa aja akunnya. Ada Onyo itu ada tadi, ya mungkin dirombak lagi kali, aku nggak tahu list yang nama muncul yang dilaporin, karena kan dia pengacaranya bilang di bawah 10, nggak lebih dari 10. Wartawan kan ngomongnya gitu, nggak hanya beberapa. Ya makanya ada namanya. Tapi biar resmi kita tunggu aja, nanti kan muncul. Karena akun-akunnya dari Emma Warokah udah dikomenin gitu. Koko Hero juga udah. Padahal baru berapa menit lalu aku ngeliat list itu. Ya mungkin teman-teman yang udah paham apa yang aku omongin, mungkin kalian udah ngeliat ya, walaupun semuanya belum tahu. Ya kalian investigasi aja. Ayo NTT, nanti kita bersatu lawan lapor Onyo, oke Jen. Enggak, itu menurut aku listnya agak nggak setuju sih kalau Onyo sampai ada dilaporin ya. Itu kan masih keluarga sendiri. Ya, ini adalah taktik sebenarnya ya, biar meredam mulut-mulut masyarakat ya, karena Miss S juga udah cukup mendapatkan pembukaan mata lah, melek dan pelajaran yang berharga, ya kan? Nah terus ya mungkin dengan cara ini dia pengen kembali lagi, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita harus terus kawal, karena kan Koko R baru pulang dari umroh kan tanggal 1, ya kan? Jadi masih ada 2 hari. Nah nanti kita ngelihat baru benar-benar jalan secara fungsional kalau dua belah pihak sudah turun. Kan kesannya kan sekarang kayaknya Miss S keburu-buru gitu, kayaknya mengambil kesempatan mumpung Koko R lagi umroh, gue jalan pak gitu. Ya kan, waktu selama ada Koko R dia nggak ada muncul kan, tapi pas begitu udah ya mungkin di jadwalnya disamain, aku juga nggak tahu, karena kan kayaknya cepet kan, pas waktu ketemu Koko R di bandara langsung ke kemana? Komnas Perempuan. Terus pas besoknya
ke KPAI. Nah, sekarang ke Polres Jakarta Selatan, ya kan, untuk pelaporan akun-akun yang memang diduga gitu kan, yang bikin tidak nyaman lah gitu. Nah, untuk pelaporannya sendiri kan berjalan dari tanggal 26 untuk si pelaporan akun. Ya, sekarang aja kan masih tanggal berapa? 29 ya, berarti baru about 3 harian lah gitu. Karena kan dalam waktu menjelang seminggu ini kan Sarwenda kan udah ngejalanin semuanya gitu. Nah, sekarang ke Polri gitu. Ya, kalian pantau aja terus, yes. Udah lihat nggak ada akun Onyo? Kamu ngeliatnya di mana, Mbak Ok? Coba kirim ke aku ke DM list yang sebenarnya, aku pengen tahu. Kamu ngeliat di mana? Coba, kalau aku bisa liatin listnya kalau mau, tapi nggak di sini. Coba kasih tahu aku. Yang penting kita kawal ya, gitu loh. Maksudnya kalau bisa memang benar akunnya Onyo kayaknya kocak aja sih. Kalau misalnya masuk laporan itu kan udah bagian dalam keluarga, ya kan? Dilaporin Onyo berarti dia siap untuk berperang sama RO. Dia colek Onyo, dia colek kita orang NTT. Ya kan? Dokter cinta masuk selebritas lo di YouTube. Udah banyak video gue mah di YouTube. Ya kan? Makanya gini, kalau misalnya kita mau angkat bicara atau pengen berpendapat, jangan terlalu pasang foto-foto. Itu kan namanya eksploitasi banget, ya kan? Ya cukup aja ngomong aja personal kayak begini. Ya harus hati-hati juga sih. Ya. Dokcin, di akun sebelah ada perang argumen antara kubu RO dan kubu Sarkawi. Siapa? Komal-komal berantem gitu masih ada. Dokcinnya segimanapun kebenaran Dokcin sekarang lagi ada di pembahasan ini, aku nggak mau gabung-gabung komal-komal segala macam apapun ya. Dokcin mah sendiri aja menurut pendapat aku. Mams Emma Woroka dilaporin, iya. Itu yang bikin aku kaget karena memang dia kan unfilter ya. Maksudnya caranya memang begitu. Cuma yang Onyo aja sih aku pengen jangan sampai ada lah. Kalau memang ada kenapa? Gitu loh. Itu kan akun ibaratnya sama ya anak gitu ya, dilaporin. Ya kalian pantau terus untuk listnya lah ya. Iya, aku sih berharap memang nggak mungkin. Cuma listnya kan aku bacanya begitu. Yang kalian dapetin coba boleh info ke Dokcin akun gosip apa atau apa gitu yang udah didaftarin, karena akunnya di bawah 5. Dulu Ruben laporin orang yang ngaku-ngaku Thalia anaknya dengan S aja nggak ada kabarnya lagi. Ya itu kan berupa kayak semacam gecatan senjata untuk kita biar nggak terlalu merujak banget lah gitu. Lagian juga sekarang kita mau ngerujak, masalahnya juga kan udah nggak banyak dibahas, ya kan? Kita nggak banyak ngebahas case-nya lagi, udah mulai mereda. Kita bicara lagi gara-gara tiba-tiba Sarwenda lagi ke Polres Jakarta Selatan, ya kan? Kemarin kan kita udah baru ngebahas tentang wawa palsu, which is ini kan nggak ada sangkut pautnya sama Sarwenda, malah sama adik kandungnya RO, ya kan? JO. Justru yang lagi sekarang kita kawal kan lagi masalah antara adik dan kakak ini, nggak ada hubungannya sama Sarwenda. Walaupun aku bilang, malah aku bela. Kalian jangan sampai ngada-ngadain netizen ya sih. Jangan memaksa-maksakan diada-adain, diedit-edit ya. Kasihan juga S-nya jadi beban gitu. Kalau misalnya mau nyerang-nyerang Koko R yang real-real aja. Yang pasti kan kalau udah kayak gini kan yang kena lagi S-nya. Sementara memang walaupun keluarnya dari si JO, pengancaman hal tersebut ya, menggemparkan Indonesia bilangnya gitu kan. Walaupun sekarang yang keluar ternyata ya elah wawa lagi kata gua, kayak permainan
permainan lama gitu loh. Ya kan? Jadi begitulah. Sekarang kan kita harus tetap fokus bahwa berjalannya untuk hak asuh anak harus tetap ada jawaban lah gitu. Karena semua, apalagi kan udah ada KPAI involved dan segala macamnya ya. Ya Mbak Jian, masalahnya kan bukan hanya akun-akun besar yang benar-benar ngerujak S ini ya kan, Miss S. Tapi juga kan masyarakat satu Indonesia, bahkan artis dengan gamblangnya juga mereka mengekspresikan hal itu, menyindirnya gila-gilaan. Hampir semua sudut gitu kan, dominasinya kayak udah menjadi buah bibir. Kalian udah ngeliat acara itu nggak? Insert yang gosip-gosip. Host-hostnya kalian ngeliat tuh. Live lagi kan ngomonginnya, ya Tuhan. Nggak ada kayaknya nggak ngomongin. Thank you. Onyo anak baik, pasti banyak support, amin. Enggak Dokcin, gini, Dokcin juga sama seperti kalian, pencari berita yang memang lagi buah bibir kan pasti ada aja muncul di beranda. Itu list yang Dokcin lihat. Tapi bukan di TikTok, bukan di Igoy. Dokcin lihatnya di akun yang memang buka suara juga ada Mbak siapa gitu. Dan itu ada resmi segala macamnya akun-akun itu. Aku rasa aku juga nggak mau telan mentah-mentah ya. Cuma kalau memang list itu diduga memang list fix, ya kita juga nggak bisa terima juga. Kenapa anaknya yang harus ada, ya kan? Atau enggak mungkin suratnya aku salah artiin, bisa jadi. Cuma yang 3 pertama itu yang tadi Doktin sebutin akunnya, aku rasa nggak tahu validasinya gimana ya. Mungkin itu hanya bentuk suratnya aja yang tapi ada tulisan akun-akun ini harap-harap siap kayak gitu-gitu loh maksudnya. Jadi pusing sendiri gue. Ya kan? Ya kan? Ini list potensi. Gitu. Nggak tahu nanti siapa aja. Pokoknya kalian, karena dari RO juga bisa ngelaporin. Apalagi itu udah manipulasi Wawa, udah lebih parah coy. Iya kan? Sebenarnya dari RO, dari S sama-sama ada bisa saling laporin untuk masalah netizennya juga gitu loh. Karena kan nggak nyambung. Tiba-tiba dari ngomong apa, kenapa jadi ada si Nobu. Kalian tahu Nobu kan? Nobu itu yang ada di foto Wawa, kreasi buatan nggak tahu netizen, nggak tahu memang benar JO yang ngedit itu. Kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, ada si Bang Nobu yang pernah viral sama si Giselle. Coba, aneh. Ya kan? Udah gitu fotonya di ala-ala diedit, padahal sebenarnya lagi ada sama anaknya. Terus itu kalau nggak salah di negara apa gitu lagi foto. Ya kan, katanya juga lagi ngobrol sama Igun atau nggak whatever Iris gitu. Kayaknya nggak elok aja menjatuhkannya langsung ke arah LGBT. Ya kan? Kalaupun udah tahu kan kita melihat konsep besarnya bahwa ini adalah bukan peperangan cowok sama cowok, ya kan? Ini adalah nasi udah menjadi buah bibir ditelan mentah-mentah. Ya kan? Udah tahu itu istri, nah lu udah tahu cong, kenapa ditelan? Kenapa dinikahin? Itu aja, ya kan? Kalau memang dari Gunung Kewesnya bener gitu sampai di dukalara-dukalarain gitu biar dapat dia gitu, sampai sebegitunya. Ya. Ya kalian nanti kalau misalnya ada list-listnya, coba Dokcin mau. Nah, ini Dokcin kalian harus hati-hati juga ya. Karena apa? Nanti banyak list rombak-rombakan bakal edit-edit nih nama-nama. Buzzer laporin aja. Buzzer itu sebenarnya gini ya. Kalau buzzer dilaporin, ketuanya yang harus dilaporin kalau buzzer itu. Karena kan kalau buzzer itu mereka nggak tahu apa yang diomongin, ya kan?
Mereka hanya ditugasin, dibayar, udah bikin huru-hara. Kalau kasusnya ini udah beres, mereka loncat lagi ke kasus siapa, bikin huru-hara. Agensinya yang penyuplai untuk buzzer akun-akun ini yang harus di stop, ya kan? Karena ngomong sama buzzer mah nggak akan ada bisa jawaban, karena mereka taunya cuma tarik urat doang gitu kan. Yang penting kalau tawuran, mereka bagus tuh buzzer disewa untuk demo-demo tawuran gitu kan, keributan di jalan, lempar batu, mereka pantas karena emosinya kan luap-luapan gitu. Buzzer yang penting duit. Duit apaan? Kagak ada. Anaknya di bawah umur ikut jual. Jadi gini. Jadi sebenarnya masalah kedua antara RO dan S ini timpang tindih gitu loh. Siang dari Dubai. Hai Dubai. Yaudah RO laporin SW, laporan jadi enak, damaikan ketangkep yang suka. Iya, maksudnya yang hoax itu juga menurut kalian yang gini. Kalian melihat dari kacamata, terlepas kalian ngebela SW atau bagaimananya, kalian ngelihatnya ini terlalu maksa nggak sih? Ya Allah, kalau memang udah ya kita kalau udah tahu kalau RO modelan bagaimana ya nggak harus juga, ya itu kan masa lalu, ya kan? Kita ngeliat itu manipulasi chatnya, ya Allah segitunya banget kata gue ya, maksain. Jadi pendukung, tolong banget jangan sampai junjungan kamunya jadi jelek gara-gara kalian. Itu juga udah bisa kena pidana itu. Penyebaran nama nggak baik untuk si RO, ya kan, bohong-bohongan. Karena apa? RO lagi di umroh, jadi lagi fokus, dia nggak akan sempet untuk ngebahas hal ini, ya guys. Ini tadi ngasih topi siapa? Teteh Li, thank you. Si Sarwen, bro, ngomong kaget gue. Sarwenjing laporin berapa akun terkait pencemaran nama baik lo. Iya, itu baru sejaman lalu ya. Supaya kalau tanggal 11 ada pertemuan minta tertutup supaya netizen tidak ada yang protes. Udah, tertutup aja lah udah. Di belakang, ya kan? Beres, nanti tinggal hak asuh anak. Ya pasti namanya hak asuh anak gini ya. Kalaupun jatuh ke RO juga, Sarwena punya hak paten kok, tetap kok orang dia ibunya. Tetap namanya nanti anak yang nginep sesekali, ya kan? Adanya kontak secara intens ya bakal ada. Cuma kan yang nasarnya Koko R ini kan pengen dia aja ngambil alih, karena kan biaya semuanya ujung-ujungnya ke dia, ya kan? Tetap kok Sarwena kalau misalnya ya mungkin sekarang lagi ini perjuangkan adalah reputasi, ya aku anggap gitu. Tapi kan nanti kalau sudah settle, mau anaknya di siapapun ya tolong jangan ada manipulasi untuk ke anak gitu, karena kan ini kan terjadi karena manipulasi itu udah terlalu kentara banget ya. Jadi dinamikanya juga jadi terhenti, jadi muncullah peperangan. Gini, anak-anak yang broken home, anak-anak yang memang benar-benar dirusak itu, kalau ngelihat orang tuanya berantem, ya, Koko R sepak terjangnya udah bener, cermai secara diem-diem, anaknya sampai nggak tahu-tahu amat, perjalanan perputarannya oke aja, jadi anak nggak broken home, nggak jadi stres melihat ibu bapaknya berantem melulu. Cerai perang di dunia sosial media. Ngeliat ibunya tengil, bapaknya bagaimana? Ya kan? Bro, kalau orang tua yang bagus itu, ya, yang satu ini udah diem, yang ini juga ikut demi untuk anak gitu loh. Jangan gombrang-gambrengin sampai ke online begitu dan terlalu dicemplungin. Ya kan? Karena itu haknya mereka untuk, jadi mereka itu nanti kalau udah gede ya, mereka benar-benar kasih sayang itu ke kalian berdua itu tidak akan menjadi dipaksakan gitu, ngerti nggak sih kalian? Ya kan? Gitu loh, karena kalau yang broken ini mereka adalah seseorang yang benar-benar menyaksikan, apalagi kan kalau kalian mendengar berita yang beredar tentang rumah tangganya internalnya bagaimana, kan sering terjadi
percecokan di antara mereka sampai cermainya bagaimana kita nggak tahu ya, kasihan anaknya. Jadi di belakang aja didamaikan untuk anak. Kalau masalah yang lain mah terserah lah gitu kan, ya kan? Gitu. Ada yang mau nanya? Sementara itu ya. Tentang babak baru ya, tiba-tiba Polres Jakarta Selatan, hati-hati netizen. Kemarin-kemarin aja berapi-api ngehujat Sarwenda nih host. Karena awalnya kita kan belum dikasih lihat semuanya. Ya aku juga berapi-api karena banyak keganjalan. Tapi setelah seiring waktu berjalan, ya gue juga nggak bisa sembarangan ngomong berapi-api. Gue berharap di notice sama mereka, enggak. Ya sekarang kalau Dokcing bilang tidak ada yang harus disampaikan, ya aku nggak mau memaksakan sampaikan. Kalau tidak perlu harus ada yang ditarik urat, kan ngapain gue harus tarik urat? Apalagi sebatas-batasnya Dokcing buka suara. Kalau udah hubungan goib, gue juga takut goib-goiban. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Ya sekarang aku melihat mengkorek-korek, apalagi mau dikorek ya kan, aku ngasih tahu ya bahwa itu yang baru terjadi. Diduga nama-nama yang keluar secara langsung tanpa koma, tanpa ada nunggu dulu berapa jam, sehari, 2 hari, 3 hari, itu yang nama-nama keluar. Tapi kalau Onyo ada ini namanya, gue nggak terima gitu loh. Ya kan? Karena ini masalah yang udah mengkerucut. Jadi dokter juga harus hati-hati. Daripada nanti kalian kepanasan kan, wah langsung aku ngomong A, ngebalas kutuk, didamai, digantung segala macam. Kan? Pendukung RO udah cerdas, tahu aturan umroh, lalu asal bunyi apa umroh lagi. Nah sekarang aku mau nanya sama kalian pendukungnya S, yang kalian protesin apa? Coba aku mau nanya ke kalian, karena aku ngasih info ke kalian, ya kan? Itu mau ngebahas tentang si kasus yang Bandung, kasusnya belibet. Nah ini aku kasih tahu ya, kalian juga tunggu. Ada beberapa kasus baru yang aku rasa kayaknya kalian juga nggak interest sih. Cuma kalian pada ngikutin yang kasus penyekapan wanita yang hampir beberapa tahun di Bandung itu nggak? Ini ya aku minta tolong ya untuk teman-teman di sosial media, jangan nyebar-nyebarin, berhiperbola, jangan membuat jadi sinetron kasusnya si T Abu Gosok ya. Karena apa? Menurut aku kasusnya bentar lagi bakal keluar jalur. Kayak kasusnya Vina Cirebon juga begitu kan. Dulu kasusnya kan bener ngikutin ya. Kalian pernah dengar kasus yang Vina Cirebon belum? Yang bener dihabisin sama pacarnya sendiri, yang di jembatan itu. Itu kan sebenarnya kasusnya udah menjadi urban legend, ya kan? Udah bertahun-tahun. Ya kan Bajan ngikutin. Nah, terus diangkat nih, ceritanya mau diselesaiin, malah dikembangin, udah kayak kembang kol. Jadi ujung-ujungnya apa? Ngambang. Dibuat film, padahal udah dibuat film. Totonya nggak lama filmnya baru tayang, ditangkis bahwa kisah sebenarnya bukan di jembatan segala macem. Ya elah. Kata gue, ya kan? Nah, gue udah ngeliat nih kasusnya si Abu Gosok kayaknya udah agak mulai ada pengembangan, ada pemain-pemain baru. Gue nggak mau nih. Jangan kocak ya Indonesia ya. Ini masalahnya nggak beda jauh dajal-dajalnya. Nanti tiba-tiba ada muncul oknum anaknya DPR siapa, kenalannya organisasi apa, nggak mau gue denger kayak begitu. Ya. Ditambah lagi katanya duit sayembara yang 250 juta nih ya, yang berita lagi berputar, katanya itu dibagi-bagi ya. Jadi makanya adanya penyerahan diri secara ikhlas dari si tersangka, karena tersangkanya dapat, ya kan, keluarga dari korbannya dapat, apalagi yang dapat, ya kan. Kata gue jangan maksain ya, wahai berita-berita di online ya. Ya,
Udah bener ya, masalah tato lagi. Ya anggap aja itu kan, kalian pada bertanya kan, tato yang ada di badannya si siapa namanya, tersangka ya kan, kalian lihat pas lagi press conference nggak ada kan, ya itu anggap aja kan mungkin tato temporary lah gitu. Ya, atau ITH, kasus ITH. Tapi diduga bahwa hukumannya yang udah pasti 19 tahun, nggak terima 19 tahun hukumannya. Ya, nggak terima 19 tahun. Harus digulingin seumur hidup. Jangan diangkat ke film ya. Gua nggak terima kok diangkat ke film. Makasih Teh. Yang nolak itu Pak Dadang. Mantan yang pernah kerja antara, katanya ada yang bilang bos, ada yang bilang itu rekan kerja dulunya yang akhirnya membuat si TH ini, Abu Gosok ini dengan ikhlas menyerahkan diri. Nah akhirnya secara tidak langsung ya secara alami lah, maksudnya KDM memberikan reward tersebut ke si Pak Dadang itu. Tapi Pak Dadang bilang kasihin aja ke korban untuk biaya rumah sakit. BTW Mbak Y sudah selesai operasi ya. Jadi sampai diturunkan 40 dokter ahli di bidangnya. Sampai 40 dokter yang menangani konstruksi untuk wajahnya dari Mbak Y ya, karena ini bukan sekedar dokter estetik